Golongan 3A. Unsur golongan 3A ini biasa disebut dengan golongan boron. Unsur-unsur dalam golongan 3A ini tidak sereaktif unsur golongan 1A dan 2A. Balga inti, begitulah cara menghafal dari unsur-unsur ini. Golongan 3A meliputi yaitu yang pertama ada boron, kedua aluminium, ketiga gallium, keempat indium, dan kelima adalah thallium. Yang pertama yaitu boron. Dia adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang B. 5 adalah nomor atomnya. Dia berasal dari bahasa Arab yaitu burok dan bahasa Persia yaitu buroh. Dia pada awalnya tidak dikenali sebagai sebuah elemen sampai Sir Humphrey Davy, Joseph Louis Gay-Lussac, dan Louis Jacques Thénard mengisolasi elemen ini. Boron tidak ditemukan sebagai unsur bebas di alam, melainkan terdapat dalam mineral boraks. Warna dari unsur boron ialah hitam. Dia ini memiliki sifat di antara logam dan non-logam. Dia merupakan unsur yang kurang elektron dan mempunyai p orbital yang kosong. Adapun reaksi-reaksi dari boron yang pertama yaitu reaksi boron dengan oksigen. Reaksinya yaitu 4B ditambah 3O2 menghasilkan 2B2O3. Boron ini tidak bereaksi dengan air. Dia dapat bereaksi dengan asam, yaitu boron yang berbentuk serbuk akan mengoksidasi dengan lambat ketika ditambahkan dengan asam nitrat. Reaksi boron dengan halogen, salah satunya yaitu dengan klorin, reaksinya yaitu 2B solid ditambah 3Cl2 gas menghasilkan 2BCl3. Dia ini sangat-sangat bersifat toksik. Dia biasa digunakan untuk menyintesis organik dalam pembuatan kaca borosilikat dan borofosfosilikat. Dan juga, boron yang tidak murni dapat digunakan dalam pertunjukan kembang api untuk memunculkan warna hijau, sekaligus sebagai pemicu dalam sebuah roket. Dampak positif dari penggunaan boron ini ialah, contohnya yaitu natrium tetraborat dekahidrat atau yang dikenal dengan nama borak, digunakan dalam penghasilan perekat. Adapun dampak negatif dari boron ialah salah satunya yaitu borak yang tidak boleh dikonsumsi, tetapi belakangan ini sangat banyak digunakan untuk pengawet makanan yang tentunya akan dapat merusak sel tubuh kita. Boron ini dapat kita peroleh dengan kemurnian 95-98% sebagai produk amorf dengan reduksi B2O3 dengan Mg diikuti dengan pencucian produknya dengan larutan NaOH, HCl, dan HF. Kesamaan reaksinya ialah B2O3 ditambah 3Mg menghasilkan 2B ditambah 3MgO. Unsur yang kedua dalam golongan 3A ialah aluminium. 1827 merupakan tahun ditemukannya aluminium oleh seorang ahli bernama Friedrich Wahler. Al adalah lambang kimianya dengan nomor atom yaitu 13. Dia merupakan unsur yang sangat reaktif sehingga mudah teroksidasi. Karena sifat kereaktifannya, maka aluminium tidak ditemukan di alam dalam bentuk unsur, melainkan dalam bentuk senyawa. Dia merupakan logam yang paling banyak ketiga dalam kerak bumi setelah oksigen dan silikon. Walaupun senyawa aluminium ditemukan berlimpah di alam, selama ini belum ditemukan cara yang paling ekonomis untuk memperoleh logam aluminium dari senyawanya. Aluminium murni memiliki warna putih keperakan. Dia bersifat tidak beracun dan juga non-magnetik. Adapun reaksi-reaksi dari aluminium, diantaranya, yang pertama ada reaksi aluminium dengan oksigen. Reaksinya yaitu 4Al solid ditambah 3O2 liquid menghasilkan 2Al2O3. Selanjutnya ada reaksi aluminium dengan halogen, yaitu 2Al solid ditambah 3Cl2 liquid menghasilkan 2Al2Cl3. Selanjutnya ada reaksi aluminium dengan asam. Reaksinya yaitu 2Al solid ditambah 3H2SO4 aquos menghasilkan 2Al3 plus aquos ditambah 2SO4 2- aquos ditambah 3H2 gas. Selanjutnya yaitu ada reaksi aluminium dengan basa, yaitu 2Al solid ditambah 2NaOH aquos ditambah 6H2O menghasilkan 2Na plus aquos ditambah 2LOH4 ditambah 3H2 gas. Aluminium merupakan logam yang ringan
kuat, dan anti korosi, sehingga banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga, bingkai jendela, bahkan kerangka bangunan. Dampak positif dari aluminium ialah dimanfaatkan untuk pelapis dalam kaleng atau foil. Aluminium juga memiliki dampak negatifnya, ialah jika paparan aluminium berkonsentrasi tinggi masuk ke dalam tubuh kita akan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Aluminium ini diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan bauksit Al2O3 dalam kriolit cair Na3AlF6. Kriolit cair ini diperlukan untuk menurunkan titik leleh bauksit. Unsur yang ketiga yaitu ada gallium. Gallium adalah unsur kimia yang memiliki lambang Ga dengan nomor atom yaitu 31. Gallium berasal dari bahasa Latin yaitu Gallia yang berarti Prancis, serta bahasa Latin Gallus, terjemahan dari licok yang berarti ayam jantan. Dia ditemukan oleh seorang ahli bernama Paul-Émile Licok de Beauce-Baudran tahun 1875 melalui metode spektroskopis pada sampel sphalerite. Gallium terdapat dalam jumlah yang sedikit di alam, yaitu dalam bentuk bauksit, pirit, magnetit, dan kaolin. Dia tidak ditemukan dalam bentuk bebas di alam, namun dapat dengan mudah didapatkan melalui proses peleburan. Dia ini bersifat toksik ringan. Dia merupakan sebuah logam miskin yang jarang dan lembut. Gallium ini dalam bentuk murni memiliki warna keperakan yang mengkilap. Reaksi-reaksi dari gallium yang pertama yaitu reaksi gallium dengan asam, yaitu Ga2O3 ditambah 6H+ menghasilkan 2Ga3+ ditambah 3H2O. Selanjutnya ada reaksi gallium dengan basa, yaitu Ga2O3 ditambah 2OH- menghasilkan 2GaOH4-. Gallium ini banyak digunakan untuk pembuatan cermin yang cemerlang. Dia juga digunakan untuk pembuatan superkonduktor. Adapun dampak positif dari penggunaan gallium ialah digunakan pada beberapa termometer bertemperatur tinggi. Adapun dampak negatifnya ialah salah satu senyawa gallium yaitu gallium-3 klorida jika tidak benar dalam penggunaannya, maka akan dapat menyebabkan iritasi tenggorokan dan juga sesak napas. Gallium ini biasanya diperoleh dari hasil pembuatan aluminium. Pemurnian bauksit melalui proses Bayer menghasilkan konsentrasi gallium pada larutan alkali dari sebuah aluminium. Unsur yang keempat ialah indium. Dalam tabel periodik unsur memiliki lambang In dan nomor atom yaitu 49. Indium ini ditemukan pada tahun 1863 oleh Ritz dan Richter. Dia adalah logam yang jarang ditemukan, sangat lembut dan berwarna putih keperakan. Indium tidak pernah ditemukan dalam keadaan logam alam. Indium tidak dibuat dalam laboratorium. Dia adalah hasil dari pembentukan timbal dan seng. Logam indium ini dihasilkan melalui proses elektrolisis garam indium di dalam air. Dia digunakan untuk bahan campuran poros. Indium dalam jumlah yang kecil digunakan pada peralatan yang berhubungan dengan gigi. Indium ini memiliki sifat khas seperti layaknya gallium. Adapun reaksi dari indium ialah yang pertama, reaksi indium dengan oksigen, yaitu In3+ ditambah O2 menghasilkan In2O3. Yang kedua ada reaksi indium dengan asam, yaitu In3+ ditambah 3HCl menghasilkan InCl3 ditambah 3H+. Adapun dampak positif dari indium ialah bisa digunakan untuk membuat komponen elektronik, misalnya termistor dan fotokonduktor. Adapun dampak negatifnya ialah jika tidak berhati-hati, maka senyawa indium akan dapat merusak hati, ginjal, dan jantung. Unsur yang kelima dalam golongan 3A ialah thallium. Unsur ini dilambangkan dengan Ti, 81 adalah nomor atomnya. Thallium berasal dari bahasa Yunani yaitu thalos yang berarti ranting hijau. Logam ini diisolasi oleh Crookes dan Lamy pada tahun 1862. Thallium adalah logam lembut berwarna kelabu dan lunak, bahkan dia dapat dipotong menggunakan sebilah pisau. Logam ini bersifat sangat toksik alias beracun. Sejak diketahui adanya kemungkinan bahwa unsur ini dapat menyebabkan kanker, maka penggunaan di unsur ini di beberapa negara mulai dilarang. Thallium merupakan unsur yang paling mudah direduksi. Adapun reaksi-reaksi dari thallium ialah yang pertama,
Reaksi talium dengan oksigen. Reaksinya yaitu 2Ti solid ditambah O2 gas menghasilkan Ti2O. Yang kedua ada reaksi talium dengan air, yaitu 2Ti solid ditambah 2H2O liquid menghasilkan 2TiOH aqueous ditambah H2 gas. Yang ketiga yaitu reaksi talium dengan halogen. Reaksinya yaitu 2Ti solid ditambah 3Cl2 gas menghasilkan 2TiCl3 solid. Yang selanjutnya ada reaksi talium dengan asam, yaitu talium larut dengan lambat pada asam sulfat atau asam klorida karena racun garam talium yang dihasilkan tidak larut. Talium ini biasanya digunakan sebagai bahan semikonduktor pada selenium. Talium juga digunakan pada pendeteksi inframerah. Dampak positif dari talium ialah dapat digunakan untuk membasmi serangga. Dengan kata lain, bisa kita katakan sebagai insektisida. Adapun dampak negatif ialah karena bersifat radioaktif, maka tentunya jika tidak berhati-hati, maka akan dapat mengganggu sistem tubuh kita jika masuk ke dalam tubuh. Logam talium diperoleh sebagai produk pada produksi asam belerang dengan pembakaran pyrite dan juga pada peleburan timbal dan biji besi. Baiklah, untuk memperjelas sifat fisika dari unsur-unsur golongan 3A, maka sudah disajikan tabel. Sifat keperiodikan. Yang pertama yaitu ada nomor atom. Nomor atom dari unsur boron ke talium alias dalam tabel periodik yaitu menurun atau ke bawah, yaitu semakin besar. Untuk konfigurasi elektron dapat dilihat pada tabel. Untuk jenis, di sini semuanya berjenis logam kecuali unsur boron yaitu metaloid. Untuk wujudnya di sini semuanya padatan. Densitasnya yaitu bertambah besar. Untuk titik leleh dan titik didihnya di sini yaitu tergantung, bisa dilihat pada tabel jumlah-jumlahnya, titik didih dan titik lelehnya. Untuk jari-jari atom di sini pada tabel yaitu bertambah besar dari unsur boron ke talium. Jari-jari ion juga sama, bertambah besar. Untuk energi ionisasi dan elektronegativitasnya di sini berbeda-beda, bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya itu potensial reduksi standarnya semakin ke bawah dari boron ke talium yaitu semakin mudah untuk tereduksi. Untuk kekerasannya di sini cenderung mengecil. Golongan 4A. Unsur-unsur pada golongan 4A biasa disebut dengan golongan karbon. Unsur yang termasuk golongan 4A ialah karbon, silikon, germanium, timah, timbal. Yang pertama yaitu ada karbon. Dia merupakan unsur golongan 4A dengan nomor atom 6. C adalah lambang unsurnya. Dia merupakan satu-satunya unsur non-logam yang terdapat di golongan 4A. Dia berwujud padat pada keadaan normal. Karbon ini berasal dari bahasa Latin yaitu carbo, yang berarti batu bara. Penemu dari unsur karbon ini tidak diketahui secara pasti karena unsur ini sudah ada sejak zaman prasejarah. Dia merupakan unsur paling berlimpah ke-15 di kerak bumi dan keempat di alam semesta. Bagian terbesar karbon ada di atmosfer bumi, seperti gas karbon dioksida. Karbon ini memiliki 4 elektron valensi. Atom atom karbon memiliki kemampuan untuk mengadakan katenasi, ialah kemampuan untuk membentuk rantai karbon. Unsur karbon dapat membentuk ikatan-ikatan kimia yang sangat kuat. Karbon di alam ditemukan dalam 3 bentuk alotropik, yaitu ada amorf, grafit, dan diamond. Dalam bentuk diamond, karbon memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jika dipanaskan dalam udara, maka unsur karbon akan bereaksi dengan oksigen, atau dengan istilah reaksi pembakaran, yang bersifat eksoterm, membentuk oksida CO2. Oksida CO2 bersifat asam dan apabila bereaksi dengan air, maka akan membentuk asam karbonat. Reaksinya yaitu CO2 gas ditambah H2O liquid menghasilkan H2CO3 liquid. Jika dibakar dengan udara yang terbatas jumlahnya, akan menghasilkan karbon monoksida. Reaksinya yaitu 2C solid ditambah O2 gas menghasilkan 2CO gas. Dan jika dibakar dalam kelebihan udara, maka akan menghasilkan karbon dioksida. Reaksinya yaitu
2CO gas ditambah O2 gas menghasilkan 2CO2 gas. Dan juga karbon di sini dapat bereaksi langsung dengan fluor. Dengan reaksinya yaitu C solid ditambah 2F2 gas menghasilkan CF4 gas. Dia ini merupakan unsur yang sangat tidak reaktif. Karbon digunakan dalam bidang industri baja, plastik, cat, karet, dan juga dalam bentuk allotrop grafit. Karbon digunakan sebagai pensil dan juga elektrode baterai. Senyawa karbon yang berupa grafit diperoleh dengan cara sintesis batubara antrasit melalui pemanasan dengan suhu tinggi. Intan juga diperoleh dengan cara sintesis. Dampak negatif dari karbon ialah unsur ini mudah terbakar dan sangat beracun jika terisap bersama debu ataupun serbuk halus. Yang kedua ialah silikon. Dia adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Si. 14 adalah nomor atomnya. Seorang ahli yang menemukan silikon bernama Berzelius tahun 1824. Silikon ini tidak ditemukan bebas di alam, melainkan sebagai oksida dan sebagai silikat. Dia merupakan unsur periode ketiga yang paling banyak terdapat di alam. Silikon memiliki sifat metaloid. Dia adalah semikonduktor. Silikon murni berwujud padat, seperti logam dengan titik lebur 1410 derajat Celcius. Silikon kurang reaktif dibandingkan dengan karbon dan juga dia bersifat non-toksik. Silikon ini berwarna abu mengkilat. Adapun reaksi-reaksi dari silikon, pertama yaitu ada reaksi silikon dengan basa. Reaksinya yaitu Si solid ditambah 4OH aquos menghasilkan SiO4 aquos ditambah 2H2 gas. Yang kedua ada reaksi silikon dengan hidrogen. Reaksinya yaitu Si solid ditambah 2H2 menghasilkan SiH4. Yang ketiga ada reaksi silikon dengan halogen. Reaksinya yaitu Si ditambah 2Cl2 menghasilkan SiCl4. Yang keempat ada reaksi silikon dengan oksigen. Reaksinya yaitu Si solid ditambah O2 gas menghasilkan SiO2 solid. Yang kelima ialah reaksi silikon dengan karbon. Reaksinya yaitu Si solid ditambah C solid menghasilkan SiC solid. Silikon digunakan untuk campuran logam, tembaga, kuningan, dan perunggu. Bahan-bahan yang mengandung silikon biasanya yaitu ada keramik, semen, kaca, seluloid. Silikon diperoleh dari reduksi pasir silika atau kuarsa. Rumus kimianya yaitu SiO2. Sedangkan silikon murni diperoleh dari reduksi Na2SiF6 dengan logam natrium. Adapun dampak negatif dari silikon ialah silikon ini mudah terbakar jika dalam bentuk bubuk sehingga akan sangat berbahaya jika tidak berhati-hati dalam penggunaannya. Yang ketiga ialah germanium. Dia adalah suatu unsur kimia dengan lambang unsur Ge dan nomor atom 32. Dia ini ditemukan sekitar 100 tahun yang lalu oleh seorang ahli kimia Rusia bernama Mendeleev Omitry. Germanium ini merupakan unsur paling melimpah ke-52. Germanium ditemukan tersebar di biji logam seperti seng. Dia merupakan unsur metaloid yang keras, rapuh, dan berwarna putih keabuan. Dia juga bersifat semikonduktor dengan kemurnian yang sangat tinggi. Germanium bersifat toksik ringan. Reaksi-reaksi dari germanium, yang pertama ada reaksi germanium dengan oksigen. Reaksinya yaitu Ge solid ditambah O2 gas menghasilkan GeO2 solid. Germanium dalam bentuk kristal digunakan untuk alat detektor radio yang tinggi dan sinyal-sinyal radar. Adapun dampak negatifnya ialah apabila terakumulasi dengan sistem perairan, maka germanium ini akan dapat membunuh ekosistem di air. Germanium diperoleh dari proses reduksi GeO2 dengan H2 atau C. Unsur yang keempat dalam golongan 4A ialah timah. Dia adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik dengan lambang Sn. 50 adalah nomor atomnya. Penemu dari unsur ini tidak diketahui secara pasti karena timah ini sudah ada sejak zaman prasejarah. Timah adalah elemen ke-49 yang paling melimpah di bumi. Dia merupakan logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan rendah dan juga dapat ditempa. Dia merupakan unsur produksi terbaik di golongan 4A.
Timah bersifat non-toksik alias tidak beracun. Reaksi timah, yaitu yang pertama ada reaksi timah dengan oksigen, yaitu SN solid ditambah O2 gas menghasilkan SNO2 gas. Adapun cara pembuatan timah, yaitu timah di sini dapat dibuat dalam laboratorium melalui proses elektrolisis. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada gambar. Timah digunakan untuk pembungkus makanan dan kaleng minuman. Dampak negatif dari timah ialah pada senyawa timah triakil dapat digunakan sebagai racun biologi sehingga sangat berbahaya jika digunakan oleh orang yang tidak tepat. Yang kelima ada timbal. Dia dilambangkan dengan Pb dengan nomor atom yaitu 82. Dalam bahasa Inggris, timbal disebut dengan lead dengan simbol kimia Pb. Simbol ini berasal dari nama Latin timbal, yaitu plumbum, yang artinya logam lunak. Dia ini bersifat toksik dan sangat mudah bereaksi. Timbal ini bersifat logam, berwarna putih kebiruan, serta mengkilap, teksturnya lunak, sehingga mudah untuk ditempa. Timbal di sini adalah konduktor yang buruk. Biji timbal diperoleh dari alam dalam bentuk kerusit dan galena. Adapun dampak negatif timbal ialah jika masuk ke dalam tubuh, maka timbal akan terakumulasi pada tulang sehingga dapat menyebabkan tumbuhan tulang. Adapun manfaat dari timbal ialah digunakan sebagai bahan pengisi baterai dan pelapis sebuah kabel listrik. Reaksi timbal dengan asam yaitu Pb solid ditambah 3HCl aquos menghasilkan PbCl3- aquos ditambah H+ aquos ditambah H2 gas. Adapun pembuatan timbal bisa disimak pada gambar. Untuk memperjelas sifat fisika pada golongan 4A bisa disimak pada tabel. Sifat keperiodikan. Yang pertama ada nomor atom. Untuk nomor atom di sini dari unsur karbon ke unsur timbal alias dalam tabel periode yaitu menurun atau ke bawah, di sini bertambah besar. Untuk konfigurasi elektron bisa dilihat pada tabel. Untuk jenisnya di sini bisa dilihat juga ada yang non logam, ada metaloid, di germanium metaloid, timah di sini logam dan timbal yaitu juga logam. Untuk wujud di sini semuanya padatan. Densitasnya yaitu di sini cenderung bertambah. Untuk titik lelehnya di sini yaitu cenderung berkurang. Untuk titik didih juga sama yaitu menurun alias berkurang dari unsur karbon ke timbal. Untuk jari-jari atom di sini bisa dilihat berbeda-beda pada masing-masing unsur, bisa disimak. Untuk jari-jari ionnya di sini juga sama, bisa dilihat pada tabel. Energi ionisasi pertama di sini yaitu naik. Untuk elektronegativitasnya di sini yaitu cenderung mengecil.